pada saat pasukan Rustum sudah mulai datang, gitu kan, sudah mulai berhadapan, yang 70.000 sudah datang, kemudian menunggu datang yang 100.000, kemudian menunggu datang yang 70.000. Dan saat tetap berpegang pada instruksi, dan ini penting sekali, memegang instruksi pemimpin. Kata Umar, jangan serang sampai mereka menyerang, gitu kan? Karena di sini kalau saat buru-buru menyerang, 70.000 pertama misal dianggap pasukan, kemudian nanti datang pasukan yang 100.000, nanti malah jadi masalah, gitu kan? Sampai kau nanti mengetahui aib dan kekurangan serta kelemahan pasukan musuhmu. Maka ditunggulah. Rustum juga tidak mau buru-buru menyerang, gitu kan? Masih mau menunggu, lihat keadaan. Ringkas cerita, pada saat pasukan sudah bertemu, Sa'ad radhiyallahu anhu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kena penyakit kulit waktu itu, tiba-tiba. Dengan hikmah Allah, di tubuhnya muncul bisul-bisul, dan bisul ini mengeluarkan banyak sekali nanah dan darah. Kesakitan, saking luar biasa memenuhi tubuhnya, yang tidak ada di tubuhnya cuma bagian dadahnya saja, gitu kan. Jadi dia cuma bisa berdiri atau tengkurap, dia nggak bisa yang lain. Sa'ad radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad mengatakan, saya menunjuk Khalid bin Marfa', ini ada satu sahabat, ada juga tabi'in ya, ini tangan kanannya bernama Khalid bin Marfa'. Kata Sa'ad, saya tunggu kamu kepada memimpin pasukan, tapi saya letakkan saya di tempat tertinggi di arena peperangan ini. Dicarilah gunung, karena Persia itu wilayah peperangan. Kebetulan Qadisiyah ini ada di lapangan kayak padang pasir dan ada gunung-gunung batu. Maka Sa'ad pun dibawa sampai ke atas. Nah, Sa'ad ini radhiyallahu anhu baring tengkurap sambil melihat pasukan musuh, dan ternyata hikmahnya juga adalah Sa'ad jadi bisa tahu seberapa besar pasukan musuh, karena kalau dari gunung kan kelihatan, kalau di hadapan kan tidak terlalu kelihatan semuanya. Maka Sa'ad jadi tahu ternyata gajah cukup banyak di sayap kanan, di sayap kiri, jumlahnya sekian. Maka dia memberikan instruksi-instruksi kepada Khalid ini. Khalid lalu menyampaikan kepada pasukan-pasukan. Maka yang Sa'ad lakukan yang pertama adalah dia membagi dulu pasukannya, setiap 10 prajurit, 30.000 orangnya, 10 prajurit ada satu pimpinan. Setiap 10 pimpinan. Kemudian ini diistilahkan dengan arif ya. Jadi ini arif ini adalah kelompok 10 orang satu pemimpin, dikatakan isi arif. Maka banyak sekali ya arif-arif ini, 10 setiap 10 arif diberikan lagi satu pimpinan. Begitu terus. Jadi saat cuma memberikan instruksi, lakukan kepada arif ini lakukan kepada bawahannya lagi. Seperti itu dilakukan. Kemudian saat juga membagi pasukannya dengan memberikannya bendera-bendera yang berbeda-beda, gitu kan? Sehingga dia tahu mana yang ditunjuk, mana yang sayap kanan, mana yang sayap kiri, mana yang ekor, mana yang tengah, mana yang ujung tombak, dan mana yang pasukan pengintai. Setelah sholat duhur, maka dengarkanlah pecikan takbirku. Kalau aku takbir yang pertama, maka kalian juga ikut bertakbir. Saat takbir, orang yang dibawanya menyampaikan takbir, sana takbir, terdengar takbir, takbir semua serentak, 30.000 orang. Setelah itu kalian tenang, tunggu instruksi takbir saya yang kedua. Maka Sa'ad pun bertakbir setelah melihat pasukan musuh, sambil berdoa kepada Allah, lalu berkata, ya Allahu Akbar yang kedua. Sampailah kepada orang yang kedua, orang yang dekat Sa'ad, lalu menyampaikan sampai ke pasukan, semuanya takbir yang kedua. Kemudian Sa'ad melihat lagi ke arah musuh, sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan mengucapkan takbir yang ketiga. Dia rupanya ini secara manusiawi ingin melihat reaksi takbir kepada pasukan-pasukan musuh. Dan Sa'ad bisa melihat dari jarak jauh, mereka saling melihat satu sama yang lain, gitu kan? Artinya ini ada pengaruh kejiwaan terhadap takbir tersebut, karena 30.000 orang semua takbir. Maka Sa'ad berkata, saya akan takbir yang ketiga, dan pada saat selesai saya takbir yang ketiga, kuatkan tali-tali sendal kalian, gitu kan? Kuatkan pelana-pelana kuda kalian, bertawakallah kepada Tuhan kalian, dan seranglah musuh kalian dengan mengejar surga dari mereka. Maka takbirlah yang ketiga, Allahu Akbar, semua Allah Akbar, lalu pasukan semuanya memperbaiki sepatunya, sendalnya, dan ini ternyata punya efek juga, gitu kan? Musuh-musuh pada saat melihat 30.000 orang di hadapannya, walaupun jaraknya lumayan, gitu kan? Tapi ternyata mereka semua serentak dari kudanya itu melihat ke arah sepatunya, karena instruksi pemimpin begitu, kan? Jadi perbaikin sepatu kalian, gitu kan? Maka mereka semua tunduk. Yang lagi nih, musuh-musuh rupanya menangkap lain. Musuh-musuh menangkap berarti ada senjata-senjata di kaki-kaki mereka nih, gitu kan? Ada yang dirahasiakan, gitu kan? Padahal instruksi saat cuma begitu, suruh kuatkan sendal-sendal kalian, gitu kan? Kuatkan pelana-pelana kalian. Setelah itu mereka semua yang di atas kuda memposisikan pelananya, dipastikan kedua kakinya disentakkan supaya ketahuan kuat, gitu kan? Secara serentak, gitu kan?
Maka ini sebuah hal pemandangan yang unik bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi pada saat itu semua pun memperhatikan. Sa'ad melihat dari atas. Kata Sa'ad, setelah takbir yang keempat, maka ujung tombak maju menyerang. Lalu beberapa saat setelah itu disusul oleh sayap kanan dan sayap kiri tanpa menunggu. Pada saat kalian sudah bertemu dengan musuh kalian, ucapkan dengan suara keras, la haula wala quwata illa billah. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Terus begitu. Maka akhirnya pasukan pun melakukan saat bertakbir yang keempat, Allahu Akbar, disampaikan Allahu Akbar, semuanya bertakbir, maka dilakukanlah ujung tombak maju. Kemudian sayap kanan, sayap kiri maju. Musuh pun mulai, ya, ada yang maju beberapa dan terjadi kancah peperangan. Ributlah, terjadi kecamuklah peperangan pada saat itu. Mereka begitu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, maka di dalam buku-buku sejarah dikatakan mereka menebas musuh-musuh mereka seperti membunuh, ya, sehingga musuh mereka berjatuhan seperti lalat-lalat yang jatuh, gitu kan, bertebaran jatuh karena semangat yang besar. Orang-orang muslim ingin mencari kematian karena saat mengatakan kejarlah surga dari musuh-musuh kalian, sementara musuh-musuh mereka itu berharap bisa selamat karena mereka menerima gaji dari itu. Beda, pasukan kafir berbeda, gitu kan. Maka pada saat itu pun mereka menyerang. Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu memerintahkan pada saat itu ujung ekor untuk jalan maju ke depan. Terus maju saja dengan sentakan-sentakan kaki mereka sambil bertakbir, sambil melantunkan ayat-ayat surah Al-Anfal. Maka jalanlah pasukan yang di belakang ini. Nah, ternyata jalannya pasukan ekor ini dengan tenang, sementara kancah peperangan berkecamuk. Ini tidak biasa terjadi dalam peperangan. Biasanya kalau lagi berkecamuk pun pasukan dari belakang juga menyerang dengan cepat. Ini enggak. Memang sengaja begitu, dan oleh Sa'ad disuruh melebur. Jadi tadinya pasukan ekor itu kotak misalnya, maka disuruh memanjang ke samping oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, lalu mereka disuruh jalan dengan perang, dengan tenang, sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Oleh musuh, ternyata Rustum di bagian belakang menyaksikan kejadian tersebut, dan melihat kalau ini adalah strategi perang yang belum pernah mereka tahu sebelumnya, dan ini memang sangat luar biasa. Musuh-musuh pada saat melihat ada pasukan yang melebar, itu datang dari belakang, tidak menyerang, maka dengan jalannya mereka pelan itu, dan di bagian belakang tidak kelihatan lagi. Kayak misalnya jemaah seperti ini, saya kalau duduk melantai, saya mungkin tidak bisa lihat ikhwah yang di belakang sekali. Kesannya begitu ya. Jadi dengan jalannya pelan, berarti biasanya pasukan kalau jalan pelan itu karena terlalu banyak jumlahnya, gitu kan. Terlalu banyak. Pasukan kalau banyak jumlahnya, maka jalannya pelan, tidak bisa semuanya serentak lari, gitu kan. Maka mereka mengira bahwasanya pasukan ini sangat banyak, bukan lagi 30.000 seperti yang diinstruksikan. Ringkas cerita adalah setelah 3 hari peperangan, 4 hari tepatnya terjadi peperangan, pasukan muslimin mendapatkan kemenangan. Ya. Dan pada saat itu Rustum pun sendiri terbunuh, ya, terbunuh di tangan kaum muslimin. Setelah itu kaum muslimin sempat, tentu ada yang mati syahid, kalau tidak salah dalam sejarah disebutkan sekitar 25% dari kekuatan muslimin. Jadi dari 30.000 itu seperempatnya meninggal dunia, gitu kan. Itu habis semuanya, memang terbunuh, mati syahid semuanya. Dan para ahli sejarah mengatakan ada 2 peperangan yang paling banyak korban kaum muslimin, itu adalah Balat Syuhada. Ini nanti ada bahasan tentu di waktu lain ya. Balat Syuhada ini peperangan waktu muslimin dari Spanyol menyerang ke wilayah Perancis, gitu kan. Kemudian di perang Qadisiyah, tapi mereka matinya mati syahid, gitu kan. Lalu di sini di buku ini disebutkan perang ini dicatat dalam sejarah Persia, dicatat dalam sejarah dunia, para sejarah-sejarah mengangkatnya, dan mereka mengakui kekuatan muslimin pada saat itu karena belum pernah ada di antara mereka yang bisa memenangkan peperangan dan mengatur strategi seperti itu. Termasuk Timur Leng dan Napoleon, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding mereka, tapi sebagian orang ahli sejarah barat berusaha untuk menyembunyikan tentang emasnya kaum muslimin ini. Padahal sebenarnya mereka punya kekuatan tersendiri. Ringkas cerita adalah Sa'ad pun mengirim surat. Dari pada saat itu salah satu strategi juga yang diatur oleh Sa'ad punya setiap hari ada 2 orang yang menuju ke Madinah, membawa informasi kepada Umar bin Khattab, wahai Amir Mu'minin begini terjadi. Lalu dia balik lagi ke pasukan perang. Begitu balik 2 orang ini, begitu mereka tiba di Madinah, ada yang nyusul lagi besoknya, nanti dibalik, terus begitu. Setiap hari ada 2 orang yang menyampaikan informasi kepada Umar, sehingga Umar tahu betul ya tentang masalah keadaan peperangan. Saat waktu itu, waktu kancah peperangan lagi berkecamuk, sempat menyebutkan bahwasanya ada jumlah muslimin yang terbunuh cukup banyak, gitu kan. Maka sekarang pasukan sudah tidak utuh lagi 30.000. Apa saran Anda?
Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada pasukan yang telah memenangkan peperangan di Yarmuk. Ya, pasukan tadi ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As di sana yang sudah memenangkan wilayah Syam, itu untuk menarik pasukan. Sebagian pasukan mereka di antara yang dikirim, ditarik dari sana adalah seorang sahabat yang mulia, yang paling pemberani, sangat luar biasa, namanya Qa'qa' bin Amir At-Tamimi. Ini nanti akan ada bahasan sendiri tentang beliau insyaAllah. Qa'qa' ini orang yang sangat kuat secara fisik dan pemberani, dan juga punya strategi perang. Salah satu strategi perang yang dipasang oleh Qa'qa' ini, gitu kan, ternyata pasukan Persia, Qa'qa' ini sempat tiba sebelum pasukan Rustum dikalahkan. Salah satu yang Qa'qa' temukan adalah, ditanya waktu dia datang, apa yang mengganggu kalian? Kata pasukan muslimin, 3 hari kami berperang, 4 hari. Hari keempat mereka kalah semua akhirnya. Di 3 hari pertama, unta-unta kami takut dengan gajah-gajah mereka. Jadi unta-unta dari Jazirah Arab ini tidak pernah lihat gajah, dan gajah lebih besar. Dan gajah ini menyerang dengan gadingnya dan dengan mulutnya, gitu kan, dengan hidungnya. Maka ini kita tidak bisa kalahkan, dan unta-unta kami lari. Qa'qa' mengatur sebuah strategi yang unik. Dia bilang, kalau begitu kita buat juga gajah-gajah mereka takut. Kata mereka, bagaimana caranya? Qa'qa' bilang, saya akan buat unta memiliki 2 kepala, gitu kan. Maka dia mengambil sabuk-sabuk pedang, gitu kan, dibuat sama dia sabuk pedang, disuruh ikutin, kemudian di ujung sabuk pedangnya diikat di kekangan mulutnya unta dari belakang, di atasnya diikat imamah-imamah mereka, gitu kan, yang dibuat sedemikian rupa seperti kepala. Jadi kesannya kayak ada 2 kepala, unta itu kepala satu dan kepala di atas, gitu kan. Orang-orang biasa, orang di medan perang pikir ini berhasil atau enggak ya, tapi dicoba. Lalu Qa'qa' mengatakan, coba majukan 100 ekor unta, diikutin dengan 100 ekor unta seterusnya, dan khusus untuk mendekati pasukan-pasukan gajah saja. Ternyata betul, setelah unta-unta ini mendekat, gitu kan, dengan model seperti itu, gajah-gajah mereka lari, gitu kan. Gajah-gajah mereka ini disebutkan dalam riwayat, maka gajah-gajah mereka bubar, pada lari muncul ke belakang. Dan gajah ini rupanya punya satu, jadi setiap pasukan gajah itu ada di depannya pimpinan gajah. Gajah ini biasa warnanya berwarna putih. Gajah ini kemana, yang lainnya ikut. Dan ini memang dari kisah Abraha juga pernah seperti itu di pasukan Yaman. Memang begitu rupanya cara mengatur pasukan gajah. Ternyata yang gajah putih ini ketakutan, maka dia balik mengarah ke pasukan Rustum, gitu kan. Maka yang lainnya pun ikut, gajah-gajah yang lain, maka banyak pasukan Persia yang terinjak-injak oleh gajah mereka sendiri. Pada saat itu terjadi begitu. Sampai akhirnya mereka berhasil tembus ke Rustum, dan akhirnya Rustum pun terbunuh.